Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode yang kemarin, Pak Stephen yang melihat Reggie meminta tolong segera masuk ke dalam rumahnya dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah sedih, Reggie menunjukkan istrinya yang bernama Paula meninggoy dengan keadaan mengenaskan. Reggie bercerita kalau Paula mati saat tengah tertidur. Ia sudah berusaha membangunkannya tapi gagal, hingga tubuh Paula itu terbelah dengan sendirinya tanpa bisa dicegah. Reggie juga mengatakan sebelum Paula mati, dia terus mengatakan sesuatu berulang kali dengan keadaan tidak sadar alias masih tertidur. Dan ucapan dari Paula sama persis dengan apa yang didengar oleh Kenny di telepon pada mimpinya beberapa waktu lalu. Mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tak ada satupun di sini yang bebas. Saat mereka datang untuk 3. Kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Setelah melihat keadaan tersebut, Pak Stephen lalu keluar untuk menemui Julie. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, Pak Stephen meminta bantuan Julie untuk memberitahu orang-orang di kota agar tidak tidur, setidaknya untuk malam ini. Sementara Pak Stephen dan Reggie akan pergi ke rumah koloni untuk memberitahu orang-orang di sana. Mereka tidak punya waktu banyak karena hanya tinggal 30 menit lagi sebelum menjelang malam. Setelah mendengar apa yang terjadi, Julie langsung teringat dengan ayahnya yang pergi untuk bermalam di RP. Ia khawatir pada ayahnya karena tidak ada yang memberitahu Jim soal hal ini. Sementara itu Jim yang memergoki Randall telah menculik Donna langsung menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Randall beralasan kalau ia melakukan itu karena yakin bahwa Donna adalah salah satu dari The Mispel. Randall yakin setelah membuntuti Donna dan melihat adanya makhluk Nightmon yang disembunyikan di klinik. Mendengar itu Donna mengelak dan mencoba membela diri. Lagi pula si Randall ini asal mengambil kesimpulan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Donna menjelaskan kalau Pak Stephen berhasil membunuh salah satu Nightmon. Dan monster itu bukanlah monster buatan yang seperti Randall kira. Tapi meski sudah dijelaskan begitu, Randall tetap tidak mempercayainya. Jim yang lebih mempercayai Donna berniat untuk melepaskannya. Sejak awal Jim ingin agar mereka untuk menyelidikinya lebih dulu, bukan asal menuduh seperti sekarang. Saat Jim hendak melepaskan Donna, Randall menahan dan mengancamnya dengan pisau. Untungnya sebelum situasi semakin memburuk, Pak Stephen datang dan menodongkan pistol kepada Randall. Randall yang sadar kalau Pak Stephen tidak akan segan-segan menembaknya, memutuskan untuk tidak melawan dan membuang pisaunya. Jim kemudian langsung melepaskan Donna yang masih terikat di pohon. Mereka harus segera kembali karena sebentar lagi malam akan tiba. Pak Stephen lalu bertanya siapa yang memegang kunci mobil van yang berada tak jauh dari sana. Sebenarnya mobil itu tadi digunakan oleh Randall untuk menculik dan membawa Donna ke sini. Itu adalah mobil van milik rumah koloni dan tentu saja kuncinya ada pada Randall. Randall yang mendengar ucapan Pak Stephen barusan malah membuang kuncinya begitu saja. Ia sengaja melakukan itu agar mereka berempat bermalam di sana dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Wah, bodoh sekali kelakuan si Randall ini ya pemirsa. Di sisi lain Kenny membawa Sarah untuk bermalam di kantor sheriff. Tadinya Pak Stephen lah yang akan menemani Sarah di sana. Tapi karena Pak Stephen pergi untuk menjemput Jim, maka Kenny yang menggantikannya. Sarah langsung mengucapkan terima kasih karena Kenny bersedia menemaninya. Namun seperti biasa, Kenny tetap bersikap ketus dan berkata kalau ia melakukannya bukan karena Sarah. Setelah itu, Sarah mencoba mengajak Kenny berbicara, meskipun Kenny tidak begitu menanggapinya. Sarah menceritakan beberapa keanehan yang dirasakannya saat berada di hutan bersama Pak Stephen. Banyak hal yang berubah di kota ini. Namun Sarah menduga kalau beberapa perubahan berhubungan dengan ketakutan yang dimiliki orang-orang. Sejak kecil Nathan sangat takut dengan tong yeret dan sekarang setelah Nathan mati, kota itu seakan mewujudkan apa yang Nathan takuti. Is Nathan's nightmare out there? Sementara itu, Reggie pergi ke rumah koloni untuk memperingati orang-orang, menuruti permintaan Pak Stephen tadi.
Dengan wajah panik, Reggie berkata bahwa mereka akan mati jika tertidur. Melihat kepanikan di wajah Reggie, Fatima mencoba untuk menenangkannya. Saat ini Donna belum kembali dan untungnya Fatima bisa mengambil alih dan berhasil mengendalikan situasi di sana. Christy yang juga pergi ke rumah koloni bersama Mary meminta kamar pada Alice. Alice yang menyadari kalau Mary tampak kurang sehat, segera membawa mereka ke kamar kosong yang bisa digunakan. Melihat ada tali pengikat di ranjang tersebut, Mary segera menanyakannya. Alice lalu menjelaskan kalau kamar itu biasa digunakan oleh para pendatang baru. Hal itu terpaksa dilakukan untuk mencegah mereka melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Christy lalu keluar dari kamar itu bersama dengan Alice. Christy berkata ia memerlukan beberapa hal seperti lap dan ember karena ia ingin mengompres Mary yang sepertinya demam. Saat keduanya pergi ke dapur, Alice sedikit curhat tentang kekhawatirannya soal kehamilan Fatima. Mereka tahu jika Fatima adalah orang pertama yang hamil di kota ini, dan Alice khawatir tentang anak yang dikandungnya. Bagaimana jika yang berada di perut Fatima adalah monster? Christy mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau Alice tidak perlu khawatir soal hal itu. Kehamilan memanglah suatu hal yang mengerikan, tapi karena semua orang sudah terbiasa dengan hal itu, membuatnya tidak terasa mengerikan lagi. Beberapa saat kemudian, Christy kembali ke tempat Mary berada. Namun sesaat setelah Christy masuk, dia melihat kalau Mary sedang mengamuk dan tampak ketakutan. Christy mencoba menenangkannya, tapi Mary justru menyalahkan Christy bahwa penyebab keadaannya sekarang adalah karena Christy yang menghilang. Setelah meluapkan semuanya, Mary sedikit lebih tenang dan segera meminta maaf. Mary lalu meminta Christy mengikatnya di ranjang untuk mencegahnya hilang kendali seperti barusan. Christy tentu saja tidak mau melakukannya, tapi Mary tetap memaksanya. Beberapa saat kemudian di hutan, Pak Stephen dan yang lainnya memutuskan untuk bermalam di mobil RV-nya Jim. Namun Randall terus membuat masalah dengan memprovokasi Jim, sehingga Pak Stephen memutuskan untuk segera bertindak dengan memborgol kedua tangannya. Jim berkata ia ingin segera kembali pada keluarganya. Mereka bisa pulang dengan menggunakan mobil van dari rumah koloni, sebab Jim yakin kalau mobil itu hanyalah mobil tua dan dia bisa menghidupkannya tanpa kunci sekalipun. Tapi Pak Stephen tidak setuju karena ia tidak ingin mengambil resiko. Setelah itu, Pak Stephen tampak melumuri peluru miliknya dengan cairan empedu si monster. Sepertinya Pak Stephen berniat untuk menguji coba ide dari Elgin itu sekarang. Namun bukan dirinya yang akan menembakkan peluru-peluru tersebut. Pak Stephen justru menyuruh Randall untuk melakukannya. Randall selalu saja meragukan keberadaan para Nightmon. Karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Randall untuk membuktikannya langsung. Randall menerima tawaran itu dan meminta Pak Stephen untuk melepaskan borgol di tangannya. Secara kebetulan, monster-monster itu mulai bermunculan dari arah hutan. Tapi anehnya, para Nightmon tersebut hanya berdiri diam di sekitar mobil RV tanpa berniat untuk berjalan lebih dekat lagi. Donna dan juga Pak Stephen yang menyadarinya tampak terheran-heran dengan situasi yang tidak biasa tersebut. Entah apa yang membuat mereka seperti itu. Tapi yang jelas, para Nightmon sudah berubah. Tiba-tiba mereka berempat mendengar suara musik yang entah muncul dari mana. Pak Stephen yang penasaran lalu mencari asal suara tersebut. Dan ternyata suara musik itu berasal dari radio di mobil RV. Pak Stephen yang bisa dengan cepat memahami situasi yang terjadi berniat untuk keluar. Donna yang melihat itu segera menahan Pak Stephen. Tapi Pak Stephen menjelaskan kalau dirinya pernah mendengar suara musik itu sebelumnya. Jika suara musik itu berhenti, maka hal yang selanjutnya terjadi adalah sesuatu yang buruk. Pak Stephen harus keluar untuk mencoba pelurunya sebelum situasi kian memburuk. Tapi tiba-tiba, mereka berempat merasakan ada sesuatu yang berusaha mendobrak masuk dari bawah mobil. Berbarengan dengan hal itu, lampu di dalam mobil juga berkedap-kedip, membuat situasi semakin mencekam. Randall yang ketakutan segera memecahkan kaca jendela mobil dan kabur lewat sana. Pak Stephen sempat melarangnya tapi tidak berhasil.
Karena tidak punya pilihan lain, Pak Stephen memutuskan untuk menyetujui rencana Jim sebelumnya. Donna dan Jim pergi lebih dulu ke mobil van, sementara Pak Stephen berusaha menahan para Nightmon agar tidak mengejar mereka. Sayangnya, sepertinya peluru yang sudah dilumuri oleh cairan empedu tidak bisa membunuh para monster itu. Meski Pak Stephen sudah menembaki mereka beberapa kali, Nightmon itu hanya berdiri bergeming. Suara Donna lalu terdengar memanggil Pak Stephen untuk segera menyusul, karena sepertinya Jim berhasil menyalakan mobil van-nya. Di saat Pak Stephen dan yang lain berhasil pergi dari situ, si Randall justru berlari ke arah hutan. Randall masih berlari sembari melihat sekeliling. Untungnya tidak ada satupun Nightmon yang mengikutinya. Tapi sial, entah dari mana asalnya, segerombolan Tonggeret terbang ke arah Randall. Serangga-serangga tersebut langsung menyerang Randall hingga masuk ke dalam mulutnya. Di sisi lain, Jed dan Victor memutuskan untuk bermalam di rumah Kenny bersama dengan keluarganya Jim. Di sana Jed dan Tabby tampak mendiskusikan gambar-gambar milik adiknya Victor yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil ibunya Victor. Jed lalu mengambil salah satu gambar yang berisi 2 orang tentara. Ia menjelaskan kalau tentara itulah yang menyerangnya saat dia berhalusinasi. Tapi dari banyaknya gambar-gambar itu, ada salah satu gambar yang menarik perhatian Tabby, yaitu gambar menara mercusuar. Sebelumnya, Victor memberitahu Tabby kalau ibunya Victor pergi ke sana untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak. Ibunya Victor yakin kalau itu adalah satu-satunya cara agar orang-orang bisa pulang. Dan secara kebetulan, Tabby juga pernah bermimpi kalau dirinya tengah berjalan menuju menara tersebut. Kembali pada Sarah dan Kenny. Sarah terus berusaha mengajak Kenny untuk mengobrol, tapi Kenny sepertinya enggan untuk meladeninya. Sarah dengan wajah sedih mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf. Sarah tahu kalau rasanya pasti menyakitkan setiap kali Kenny melihat dirinya. Tapi Pak Stephen tidak mengizinkannya pergi saat Sarah berniat untuk pergi ke hutan. Kenny segera menyela ucapan Sarah, mengatakan ia tidak peduli tentang apa yang Sarah mau ataupun tentang apa yang Sarah rasakan. Karena baginya, Sarah tetaplah seorang pembunuh. Sarah tidak menyangkalnya, ia tahu dan sadar akan hal itu. Dirinya tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Dan bukan hanya Kenny, Sarah bahkan kehilangan segalanya. Masa lalu dan masa depannya sudah hancur. Sarah lelah dan ingin mengakhirinya. Mendengar keinginan Sarah itu, dengan kesal Kenny berkata kalau Pak Stephen menyimpan sebuah pistol cadangan di laci kerjanya. Setelah mengatakan itu, Kenny pun pergi ke ruangan lain, meninggalkan Sarah sendirian. Beberapa saat kemudian, saat Kenny kembali ke ruangan yang sama dengan Sarah, di situ Sarah tampak sudah mengeluarkan pistol milik Pak Stephen dari laci kerjanya. Seharusnya Sarah dimasukkan ke dalam kotak, menunggu kotak itu menentukan nasibnya, apakah dia selamat atau mati. Tapi karena Sarah tidak dimasukkan ke dalam kotak, maka dia akan melakukannya dengan cara lain. Sarah lalu memasukkan 2 peluru secara acak. Kenny yang melihat hal itu hendak menghentikannya, tapi tidak berhasil. Sarah kemudian menempelkan pistol tersebut di kepalanya, dan selamat atau tidaknya dia nanti tergantung pada keberuntungannya. Hey, Sarah, stop. Sarah, it's okay. Stop. Hey! Sarah berhasil selamat setelah menembakkan peluru pertama. Tapi ketika dia hendak menembakkan peluru kedua, Kenny segera merebut pistol itu dan mengeluarkan pelurunya. "Ada apa denganmu?" tanya Kenny dengan wajah yang masih terkejut dengan hal barusan. Sarah terlihat menangis dan tidak menjawabnya. Sementara itu di rumah koloni, Fatima menghampiri Elgin yang saat itu tengah bersama Tilly. Tilly merasa kagum dan memuji Fatima yang berhasil mengendalikan situasi di rumah koloni di saat Donna tidak ada. Wanita itu berkata kalau Fatima pasti akan menjadi seorang ibu yang hebat. Fatima yang mendengar itu merasa heran mengapa Tilly bisa tahu kalau dirinya sekarang tengah hamil. Tilly lalu menjawab kalau ia sudah mempunyai 4 orang anak dan 7 orang cucu. Jadi dirinya bisa tahu hanya dengan melihatnya. Fatima yang menyadari raut wajah Elgin tiba-tiba berubah segera menanyakan ada apa. Elgin pun mengatakan
kalau sekarang ia sudah ingat tentang mimpinya. Tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti saat mobil rombongan Pak Stephen sampai di rumah koloni. Di sisi lain, Christy terlihat tengah merawat Mary yang kondisinya masih sama. Seperti permintaan Mary tadi, sekarang kedua kaki dan tangannya diikat pada ranjang. Mary lalu berkata ia merasa haus. Christy lalu segera pergi untuk membawakannya minum. Belum lama Christy pergi, Mary kembali berhalusinasi dengan mendengar suara-suara aneh. Tak lama, puluhan tonggeret masuk dari celah-celah kamar tersebut dan mengerumuninya. Mary yang ketakutan hanya bisa berteriak. Untungnya Christy segera kembali dan berusaha menenangkannya. Pak Stephen yang baru saja datang langsung dihampiri orang-orang yang masih bingung dan meminta penjelasan. Belum selesai dengan hal itu, muncul masalah baru saat Pak Stephen mendengar suara keributan dari kamar yang ditempati Christy dan juga Mary. Pak Stephen segera naik ke atas untuk mengeceknya dan melihat kalau Mary sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di situ Christy tampak panik. Ia menjelaskan kalau dirinya hanya meninggalkan Mary sebentar, lalu tiba-tiba Mary jadi seperti itu. Donna pun datang menyusul diikuti oleh Alice. Alice hendak memberitahu ayahnya sesuatu hal penting. Pak Stephen memintanya untuk menunggu sebentar karena ia harus menenangkan Christy lebih dulu. Namun Alice berkata harus sekarang juga. Untungnya di sana ada Donna yang berkata akan mengurus Christy dan juga Mary. Alice kemudian membawa Pak Stephen ke tempat Elgin berada. Di sana Elgin menceritakan tentang mimpinya yang berhasil ia ingat setelah mendengar Fatima yang hamil. Mendengar itu, Pak Stephen refleks melirik Fatima dan juga Alice secara bergantian. Sebab dirinya satu-satunya orang yang belum diberitahu soal hal itu. Namun Pak Stephen menyampingkan hal tersebut nanti dan meminta Elgin untuk melanjutkan ceritanya. Di mimpinya, Elgin melihat seorang anak laki-laki yang memakai baju serba putih. Anak itu terus mengatakan hal yang sama berulang kali. Dan yang dikatakan anak itu adalah, "They touch, they break, they steal. No one here is free. Here they come for three. Unless you stop the melody." Atau yang artinya, mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tak ada satupun di sini yang bebas. Saat mereka datang untuk tiga. Kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Bu Nini yang berada di sana dan ikut mendengarkan cerita Elgin segera memberitahu bahwa itu adalah sebuah lirik dari lagu anak-anak. Dulu neneknya sering menyanyikan lagu tersebut untuk Bu Nini. Di sisi lain terdengar suara keributan di rumah Kenny karena Julie yang tiba-tiba berteriak. Seperti halnya yang dialami oleh Mary tadi, Julie berteriak ketakutan seakan ada banyak serangga yang mengerumuni tubuhnya. Keluarganya tampak bingung karena hanya Julie yang bisa melihat serangga tersebut. Tabi berusaha menyadarkannya, tapi Julie bereaksi seperti sedang berusaha menyingkirkan serangga-serangga tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Julie tampak tersedak karena serangga-serangga itu masuk ke dalam mulutnya Julie. From bersambung berlanjut ke episode 20. Saat hari sudah pagi di kota malam kelam, wajah semua orang tampak suram karena mereka sama sekali tidak tidur sepanjang malam. Ditambah dengan tidak sadarkan dirinya Julie dan Mary menambah situasi semakin runyam. Sementara itu, Donna bersama Elgin dan si botak Dale pergi ke jalanan hutan untuk mencari mayatnya Randall. Tetapi mereka menemukan Randall belum mati. Kondisinya kurang lebih sama dengan Mary dan Julie. Bola matanya menjadi putih dan dia tidak sadarkan diri. Lalu di saat mereka bertiga hendak membawa Randall, tiba-tiba di saat yang bersamaan Julie dan Mary juga menjerit, sama seperti Randall. Look at me! Mario! Mario, talk to me! Mario! Julie, oh my God! What's up? Sementara itu, Pak Stephen bersama dengan Kenny membawa Sarah pergi ke sebuah tempat. Dalam perjalanan, Pak Stephen mengungkapkan tentang hal-hal aneh yang mulai terhubung dan berkaitan. Semuanya bermula semenjak Pak Stephen masuk ke dalam pohon faraway dan berpindah ke sebuah tempat di mana ia bertemu dengan Pak Tua Martin. Semenjak itulah keanehan di tempat ini semakin menjadi-jadi.
Tapi hal pentingnya adalah sebelum mereka masuk ke dalam pohon faraway, Sarah sempat melihat bocil baju putih yang menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam pohon faraway. Bocil baju putih ini juga dilihat oleh Elgin di dalam mimpinya sebelum Elgin sampai di kota malam kelam. Di dalam mimpi Elgin, bocil baju putih itu mengucapkan frasa, "They touch, they break, they steal. No one here is free. Here they come for three. Unless you stop the melody." Frasa tersebut sama dengan yang diucapkan oleh istrinya Reggie sebelum meninggal karena mimpinya. Dan Kenny juga pernah mendengarnya di dalam mimpinya juga. Pasti peningin tahu lebih banyak tentang bocil baju putih ini dari Sarah. Tapi Sarah kayaknya juga gak tahu apa-apa tentang bocil baju putih. Akhirnya mereka bertiga sampai di tempat tujuannya Pak Stephen. Sebuah reruntuhan yang Pak Stephen duga dulunya adalah sebuah bangunan tempat Pak Tua Martin dirantai. Entah bagaimana caranya, tapi Pak Stephen merasa ia terlempar ke masa lalu sebelum bangunan tersebut hancur menjadi reruntuhan seperti sekarang. Tiba-tiba, Sarah katanya mendengar suara alunan musik dan gadis itu berusaha untuk mencari kotak musiknya di sekitar sana, tapi tidak ketemu. Setelah itu Sarah mendengar lagi sesuatu, tapi kali ini adalah suara teriakan. Mereka berteriak, "Ada sesuatu yang menyakiti mereka," ucap Sarah. Tapi mereka ini entah siapa. "Mereka datang untuk 3. Sesuatu membutuhkan mereka. Mereka harus tinggal. Mereka harus..." Sarah berteriak kesakitan. Pak Stephen dan Kenny lantas berusaha membawa Sarah keluar dari reruntuhan bangunan tersebut. Tetapi tak lama dari itu Sarah menepis mereka berdua. Dengan hidungnya yang berdarah itu Sarah memberitahu bahwa sesuatu tertawa kepada Pak Stephen karena telah membawanya kembali ke kota, membebaskannya. "Sesuatu itu ingin menyakiti kita. Sesuatu itu ingin membuat kita menderita. Dan sesuatu itu sangat senang saat menyentuh lenganmu," ujar Sarah kepada Kenny. Apakah maksudnya saat Kenny tergigit serangga tonggeret? By the way, sesuatu siapa sih? Kita sebut saja the unknown ya guys, atau yang tidak dikenal. Setelah itu Sarah kembali mengatakan hal aneh. Kali ini tentang Julie dan 2 orang lainnya yang matanya sama-sama memutih dan tidak sadarkan diri. Sarah bilang mereka saat ini tengah sekarat, dan jika mereka mati, maka itu sudah terlambat. Pak Stephen harus menghentikan musiknya. Tapi gimana caranya untuk menghentikan musiknya? Tanya Pak Stephen. Namun Sarah malah terus berteriak kesakitan. Di kota malam kelam, Tabi menemui Victor untuk berbicara dengannya, menanyakan apakah Victor tahu kemana arah jalan menuju ke mercusuar yang pernah diceritakan oleh Victor. Victor sendiri sebenarnya tidak tahu, tapi ia tahu arah jalan menuju ke pohon botol. Loh, apa hubungannya menara mercusuar dengan pohon botol? Nah, jika seseorang ingin pergi ke menara mercusuar, maka dia harus pergi ke pohon botol. Victoria bersedia aja mengantarkan Tabi kalau wanita itu mau. Kebetulan Jim ikut mendengarkan perbincangan itu. Jim sebenarnya khawatir dan tidak rela jika Tabi pergi ke mercusuar itu. Karena ibunya Victor pun dulu tidak pernah kembali lagi kan setelah pergi ke sana. Namun tekad Tabi sudah bulat. Ia yakin hanya dengan cara itu, ia bisa menyelamatkan Julie putri mereka. Jim pun hanya bisa pasrah. Ia dan istrinya itu berpelukan. Di sisi lain, seorang penduduk rumah koloni yang biasanya bertugas menjadi keamanan rumah koloni sedang menyimpan persenjataan di dalam gudang. Tapi tiba-tiba Reggie datang. Tanpa banyak mengatakan apa-apa, ia langsung mengeksekusi mati pria tersebut dengan cara menyabet lehernya menggunakan pisau. Lalu Reggie mengambil sebuah senapan dari penyimpanan, entah mau digunain buat apa. Scene berganti menyorot Jed. Ia tengah berada di bar dan tiba-tiba kedatangan sosok almarhum Tom. Entah gimana caranya, mungkin halusinasi sama seperti Pak Stephen waktu didatangi sosok almarhum Pak Pendeta Nielsen. Lagi-lagi sosok almarhum ini karakter dan cara ngomongnya itu seakan-akan benar-benar Tom. Bahkan dia meyakinkan Jed untuk pergi ke gua para Nightmon, karena di sana mungkin ada jawaban yang dicari-cari oleh Jed.
Seperti halnya organ tubuh manusia, otak dan jantung, organ paling penting, tersimpan di dalam tengkorak dan rusuk, terlindungi. Alam akan selalu menaruh sesuatu yang paling berharga di tempat yang paling sulit untuk dijangkau, ujar Tom. Singkat cerita, pergilah Jade ke gua para Nightmoon. Tapi sebelum masuk, terlebih dahulu Jade mengikatkan tali pada sebuah pohon dan membawa gulungannya masuk ke dalam gua, agar ia nanti tidak tersesat di dalam sana. Setelah masuk ke dalam, meskipun Jade nampak ketakutan, ia dengan sekuat hatinya memberanikan diri untuk menyusuri gua para Nightmoon. Keanehan-keanehan pun mulai terjadi. Pertama, senternya berkedap-kedip hampir mati, tapi untung saja kembali hidup dengan normal. Yang kedua, Jade melihat sebuah boneka terduduk di atas batu. Yang kayaknya kita pernah melihat boneka ini. Waktu kapan ya? Lalu yang ketiga, di suatu terowongan yang cukup luas, Jade tiba-tiba dikelilingi oleh para bocil creepy yang berbaring di atas batu. Mereka mendongak ke atas sambil terus mengucapkan angkui, angkui, angkui. Saat Jade ikut melihat ke atas, ia pun bisa melihat simbol misterius di atas sana. Dan saat melihat ke bawah lagi, bocil-bocil creepy sudah tidak ada. Kembali pada Pak Stephen yang kini sendirian mengambil obor yang didapatkannya saat bertemu Pak Tua Martin. Obor itu disimpannya di dalam truknya Victor. Tapi saat Pak Stephen baru aja keluar dari dalam truk, Reggie tiba-tiba datang menyambutnya dengan todongan senapan. Pak Stephen menjadi bingung, ini ada apa nih? Lalu Reggie berkata bahwa ini semua adalah salahnya Pak Stephen. Sebelum Pak Stephen pergi ke hutan, semuanya baik-baik saja. Gak ada tuh fenomena tidur bisa bikin mati. Maka dari itu Reggie ingin membunuh Pak Stephen. Gara-gara Pak Stephen, Paula istrinya meninggoy. Gak pakai basa-basi lagi, senapannya langsung ditembakkan. Duar. Meskipun kena, tapi untungnya tidak mengenai bagian vital tubuh Pak Stephen. Di situ Pak Stephen dengan satset membalas menembak dan berhasil membunuh pria gak jelas itu. Pak Stephen nampak sangat kesal dan marah dengan kejadian itu karena ia terpaksa harus membunuh seseorang lagi. Tapi Pak Stephen tidak mau membuang banyak waktu. Sambil menahan rasa sakit, ia segera pergi ke tempat reruntuhan sambil membawa obornya. Singkat cerita, setelah sampai di sana, dinyalakanlah obor tersebut. Benar saja, secara ajaib Pak Stephen berpindah ke tempat lain, ke dalam sebuah bangunan yang kita sebut saja Dark Place ya guys. Ternyata jiwanya Julie, Mary, dan Randall terjebak di tempat ini, terikat rantai di dinding seperti Pak Tua Martin. Tapi disebut jiwa juga kayaknya gak benar sih, soalnya Julie dan kawan-kawan di sini juga kayak gak punya kesadaran. Mereka cuma bisa menjerit atau teriak. Dan kalau jiwa yang berada di Dark Place menjerit, yang di dunia nyata juga ikutan menjerit. Pak Stephen yang mendengar suara alunan musik kotak segera mencari asal sumber suara. Ia pun menemukannya dan berniat untuk menghancurkannya. Akan tetapi tiba-tiba sosok Abby istrinya malah muncul, mencoba menghentikan tindakannya Pak Stephen itu. Dengan menghancurkannya, maka itulah yang diinginkan oleh The Unknown. Semua orang akan semakin menderita, ujar Abby. Abby menambahkan bahwa The Unknown tidaklah menginginkan mereka semua untuk takut, tapi The Unknown menginginkan mereka semua untuk berharap. Karena harapanlah yang bisa membuat seseorang rela menderita. Harapanlah yang membuat Pak Stephen pergi ke hutan dan meninggalkan Abby sendirian dulu. Menurut Abby, biarkanlah Julie, Mary, dan Randall mati, karena cepat atau lambat mereka juga akan mati nantinya. Pak Stephen jangan mencoba untuk menghancurkan. Bacotlah, teriak Pak Stephen sambil memukul kotak musik itu menggunakan obornya dengan sangat keras. Lalu diinjak-injaknya sampai hancur. Bersamaan dengan itu di kota, Julie akhirnya siuman. Kedua matanya yang memutih itu perlahan kembali normal lagi. Dia langsung disambut penuh haru oleh Jim dan Ethan.
Begitu juga Mary dan Randall di rumah koloni. Mereka juga sadarkan diri, teman-teman. Pak Stephen sendiri sekarang sudah keluar dari dimensi Dark Place, kembali ke reruntuhan. Dengan penuh kemenangan ia berteriak, menantang The Unknown, bahwa Boyd Stephen tidak akan pernah menyerah. Dan The Unknown tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Lalu setelah itu Pak Stephen kembali melihat si anjing. Si anjing yang itu yang biasa lah guys, yang suka menampakkan diri kepada Pak Stephen. Sekarang kamera beralih kepada Tabi dan Victor. Mereka berdua telah sampai di lokasi pohon botol berada. Pohon yang di atas dahannya digantungi botol-botol. Pohon ini adalah pohon yang sama dengan yang dilihat oleh Pak Stephen dan Sarah, pemirsa. Ternyata pohon botol juga adalah merupakan pohon faraway. Tapi yang membedakannya dengan pohon faraway lain adalah pohon botol ini tidak membawa kita ke tempat yang random. Tujuan teleport pohon botol hanyalah ke menara mercusuar. Victor juga bercerita dulu ia menemukan jasad ibunya di sini. Sepertinya dulu ibunya Victor tidak berhasil. Victor berharap Tabi berhasil melaksanakan apapun misinya di sana. Pria itu juga sudah menyiapkan bekal untuk Tabi di dalam kotak pensil warnanya. Tabi pun berterima kasih. Ia memeluk Victor sebelum dirinya memutuskan untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Dan tahu-tahu Tabi sudah berada di tempat lain, tepatnya di depan bangunan menara mercusuar. Wanita itu masuk dan mulai menaiki satu persatu anak tangga yang memutar. Anehnya ada permainan kartu dan mainan mobil-mobilan tergeletak di salah satu anak tangga. Tapi Tabi terus melangkah naik. Hingga akhirnya Tabi berhasil sampai di lantai paling atas menara tersebut. Ia melihat sekeliling, pemandangan dari atas sana memang cukup indah. Tapi tidak ada apa-apa di atas sana. Mana anak-anak kecilnya yang harus ia selamatkan? Tiba-tiba bocil baju putih muncul. Aku minta maaf. Hanya ini satu-satunya cara. Ucap bocil baju putih sebelum dia This is the only way. I really am. Singkat cerita, saat Tabi terbangun, anehnya ia tampak sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Ini mah rumah sakit besar, bukan klinik di kota malam kelam. Sebenarnya aku di mana? Pikir Tabi. Tak lama kemudian seorang dokter datang menjenguk Tabi, memberitahukan kalau 3 hari yang lalu Tabi ditemukan tak sadarkan diri di samping jalur di dalam hutan. Sepasang pendaki yang menemukan Tabi. Mendengar itu Tabi sangat-sangat terkejut. Ia tidak percaya kalau dirinya sekarang sudah tidak berada di kota malam kelam. Dan saat tirai jendela ia buka, ya, memang benar. Kini Tabi sudah selamat dan berada di kota yang aman, tapi tidak bersama dengan keluarganya. Hal itulah yang membuat Tabi sangat panik dan ketakutan. From selesai. Yap, semua episode From baru ada 20 aja guys. Kita tunggu aja episode 21 atau season 3-nya rilis ya teman-teman. Semoga aja nggak lama. Dan bagaimana pendapat kalian tentang series From ini? Berikan komentar kalian ya. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi di From season 3. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.